VA Studio. Untuk malam ini kita berada di lokasi rencana calon untuk pondok. Nah, tempat pondokan lah ya, bukan pondok-pondokan. Ini ya, di sebelah kanan saya ini ada gubuknya dan untuk tidur santri. Terus kemudian untuk malam hari ini saya akan mengungkap sebelumnya adalah ketika buka lahan ini ya, buka lahan untuk pondokan ini, ada sebuah kayu di sebelah kiri sana itu sudah bisa dilihat tadi di video. Kayunya itu kayu sudah tua, itu tinggal ininya aja, tinggal bonggolnya aja gitu, udah ditebang udah bertahun-tahun. Nah, anehnya adalah kayu-kayu yang lain itu udah busuk semua. Nah, tinggal satu itu aja yang tunggaknya itu masih utuh gitu, keras lagi itu di kampak susah, di kampak itu susah. Terus kemudian apalagi pakai golok susah banget, itu keras gitu kayunya. Terus dibakar juga susah banget mempannya. Padahal jenis kayu ini kayu petean namanya, itu jenis petean masih basah aja dibakar mempan biasanya. Ini sudah kering banget ya, mungkin ditebang mungkin sudah ada sekitar antara mungkin 7 tahunan lah ditebang, karena dulu ini ditanamin karet. Jadi itu ditebang, sudah kering, dibakar susah, terus kulitnya juga sudah kering, dibakar juga susah. Nah, ketika saya membakar waktu itu, aku buka lahan ini, ada sedikit persinggungan, ternyata kayu itu sudah mati tapi ada yang nempatin gitu. Nah, ketika saya bakar itu tak udah pergi dulu, kamu nggak usah di sini. Terus ini kayu mau saya bakar, mau saya buang gitu. Terus yang nunggu itu pergi gitu. Ya sebenarnya bukan masalah kayunya ada yang nunggu terus nggak mempan sih, bagi saya sih secara logisnya mungkin kayunya memang kayu keras gitu. Tapi ketika saya membakar saja, ketika membakar mau membuang kayu itu, sampai sekarang belum hilang kayunya, masih karena keras banget. Itu yang ada di situ saya usir karena langsung mau saya buang gitu kan, karena ini mau dibuka lahannya. Nah, untuk malam ini saya pengen tahu sebetulnya yang di kayu itu nunggu itu sebenarnya siapa, terus kok nunggu di situ, banyak tempat kok harus nunggu di situ. Di sini udah ada Arif, nanti kontemplasi biar nanti narik sendiri. Tadi udah saya panggil, dia ada 2 sosok sih tadi, yang satu gede, satunya kecil gitu. Maksudnya dia kemarin itu dia pergi jauh entah kemana gitu, terus di situ udah nggak ada. Ini saya panggil lagi, itu udah ada pemancingnya, nanti biar Arif panggil sendiri nanti. Arif ya masuk, fokus aja ke kayu itu. Dia dari tadi di situ kok. Dari tadi di situ tahu memang mau saya panggil. Panggil aja, dipanggil. Pakai boyotan kamu dipanggil. Nggak usah ditarik, karena dia datang sendiri. Yuk. Yang pasang dulu di badan, pasang dulu biar. Ini Arif salah, dia nggak konsentrasinya, nggak ini. Bukan kamu yang dipanggil. Ayo keluar sendiri, keluar. Bukan kamu yang dipanggil. Ini yang itu masih di situ, nggak tahu ini dari mana. Siapa ini? Coba ngomong. Nyai kok ininya bentuknya laki-laki. Enggak, kenapa masuk jasadnya ngapain? Enggak, bukan sampai yang dipanggil kok.
lagi konsentrasi langsung aja masuk mabut. Saya kan nggak manggil. Saya yang di sini. Oh, di sini sebelah mana? Baru tahu kok. Saya baru tahu. Saya itu tiap hari di sini. Ini tanah milik saya. Nah, kamu sebelah mana? Saya di sebelah. Saya di seberang. Di seberang. Isi ngapain ke sini gitu loh. Mau ngapain gitu? Ke sini mau ngapain? Kan nggak dipanggil kamu gitu loh maksudnya. Kok niat banget di sini? Saya dipanggil. Yang manggil siapa? Anak ini. Anak ini nggak manggil itu, yang manggil di kayu itu kok malah kamu yang masuk. Dia tidak mau masuk, saya yang masuk. Ya berarti kamu ngawur, bukan manggil kamu kok. Udah keluar ya, keluar. Keluar sendiri apa tak keluarin? Ayo. Jangan. Kenapa? Saya mau. Mau ngapa? Mau di sini. Mau ngapain? Ya kalau di sini mau ngapain? Saya mau ikut yang lain. Ikut yang lain mana? Iya, saya ditinggal sama kawan saya. Loh, kenapa kok ditinggal? Nggak ditinggal kenapa? Saya dibuang. Oh, dibuang. Masalahnya apa dibuang? Saya tidak mau nurut. Nggak mau nurut ya wajar lah dibuang. Kamu aja mau tak buang, orang nggak nurut kok. Ya pantas gitu, maksudnya kalau nggak nurut ya pantas dibuang gitu loh. Saya mau ikut teman saya. Ya mana Saya teman? tidak ada teman. Ya saya nggak tahu teman kamu di mana kok. Ya kan di alam kamu banyak teman nggak? Saya suka di sini. Saya rame. Suka di sini rame. Ya udah sana nyari pohon di mana kamu tempatnya terserah kamu. Ya, saya mau di sini. Di mana? Dekat sumur. Dekat sumur. Sumur sana. Ya terserah kamu. Kamu tapi gini, betah apa enggak di sini masalahnya? Yang tadinya ada di sini udah pada nggak betah. Yakin kamu betah di sini? Coba di sini hampar kan nggak ada apa-apa kan? Iya. Nggak ada. Ya kan udah pergi semua. Kok kamu malah mau ke sini? Kuat ah kamu di sini? Iya, saya izin. Ya saya ngizinin terserah, masalahnya gini loh. Kamu mau tempat di area sini, kamu kuat apa enggak nantinya? Ya, saya mau. Mau? Ya. Yakin kuat? Ya enggak apa-apa, pilihlah. Ya. Saya yakin dia enggak kuat nanti lama-lama. Lawangnya di sini ketempatan gitu, kita buka lahan di sini ya, yang di sini aja pada lari gitu maksudnya. Bukannya saya sombong tuh enggak loh, kita tuh niatnya baik, mau bikin pondokan untuk ngaji di tempat sholat, tempat untuk hal kebaikan. Ya nyingkir loh yang lainnya, kok kamu malah mau datang ke sini? Ya nggak apa-apa, terserah mau di mana ya udah kamu keluar aja. Ya terserah kamu, tak izinin kok mau kemana dir mana. Terserah mau ada jin dari mana mana terserah, nggak apa-apa kok saya nggak. Cuman ya nanti kalau nggak kuat ya kamu pergi ya. Ya. Kamu jangan dibatasi. Ya siapa yang batasi, kan nggak dibatasi nih itu. Saya buka semua, nggak ada pagar-pagernya. Ya nggak tak pagar gaib juga nggak ada. Terserah kalian tuh mau lalu lalang di sini, mau nempat di sini, nggak ada, nggak saya usir, nggak. Hanya kalian itu nanti kuat nggak di sini terserah itu. Jadi nanti kalau nggak kuat kamu pindah ya. Ya. Gitu. Saya izin. Ya udah saya izinin, Saya kamu ikut. terserahnya. Ya, saya ikut. Ya terserah kamu nyari tempat di sini ya. Ya. Pokoknya basin kamu lah nanti. Saya jamin kan nyampe besok juga pergi dia. Udah ya keluar ya. Keluar. Santai. Ya tak tarik aja Rip. Dia ketakutan ya. Itu yang agak lurus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojo wedi. Ini ketakutan sih. Ya rasa. Jangan takut sini. Mau berdiri apa mau duduk?
Jakong. Ini nggone bersih. Ini badannya kecil tinggi. Itu yang satu itu pendek segini. Kayaknya mungkin segini tuh dia nungguin. Enten apa? Dia nanya ada apa. Enten apa? Loh, sampean yang nunggu di situ toh? Dia nunggu kono. Kowe kan ngerti aku toh? Ya. Tahu saya dia. Terus pindah kemana sekarang? Pindah nanti sampean? Aduh. Lah kayak sing percil cilik siapa? Yang kecil siapa itu? Melu aku kecil. Oh, kancamu. Apa? Itu yang kecil itu ngikut dia, memang dari kecilnya ngikut. Terus manggone memang nang kayu iku. Oh, dia nempatnya di situ. Wis suwi sampean nang kono? Udah lama kan? Udah lama. Ya kayu itu kan arep tak buang, arep tak bakar. Ya sampean tak kon lunga. Kayu itu nggak usah bakar sih, makanya tak suruh pergi. Nggih, kula mboten nenten. Maneh. Nggih, kula pripun? Kula niki dayang mriki. Kula pun dangu nggih. Dia udah lama. Dia danyang itu Nggih. sesuatu yang nempati suatu wilayah namanya danyang. Kula niku nyai dayang mriki. Oh, sing danyang ini. Enten wonten cah cilik niku Ada yang dibuang. kecil itu dibuang. Nggih. Oh, Kula niku sakne lari alit cilik. Oh, dia kasihan lihat Cilik. masih kecil tuh lihat. Sampai rawat. Tak gendong, tak gawa mriki. Oh, digendong, dibawa ke sini. Rawat niku. Dirawat sama dia. Stri. Oh. Cilik. Tapi ora gede-gede kayak memang sakmono wae, kecil. Kula mboten ngertos niku. Orang ngerti. Sinten Jadi wong tuane anake sinten, wong tuane kayak pripun. Mboten Ya. ngerti. dia nggak tahu itu orang Nggih. tuanya apa. Maksudnya bentuknya jin loh ya, bukan manusia loh ini. Dari bahasa jin. Bentuknya kecil tapi bukan tuyul, tapi lebih gede dari tuyul. Kalau ini bentuknya kurus. Sampai kurus ya, Mbah? Nggih. Nah, sampai kurus. Kula niku Ini tinggi kurus tinggi gitu. Nah, terus waktu sampean kan paham toh, aku seneng kene seneng tiap dino kan. nggih sampean babat alas nggih, babat omah kula. Saya babat teras babat rumahnya. Nggih, kula niku nggih sedih omah kula niku. Sedih omahe nang kono. Ini dibong. Mau dibakar. Aku yo wedi ngalit, cuman yo arek kuwi cilik tak kon ning kene sik yo. Oh, dia takut mau dibakar tempatnya, pergi. Tapi yang kecil masih di sini. Tapi kan orang manggon nang wit kuwi meneh. Nggih, mboten wani. Ora wani, masih kecil nggak berani. Tapi memang gini ya, nggak ada perlawanan memang ketika saya mau bakar pohon itu nggak ada perlawanan. Mereka tak bilang udah pergi dulu aja, mau tak bakar kok gitu kan. Mereka pergi. Nggih, kula niku njaluk iya. niku. Nah, terus Niku sampun dangu. Sudah lama di situ. Wit niku nggih. Kula mantun aja dibakar. Niku sampean apa niku? Dipageri ngoten napa pripun nggih? aku kon mageri. Nggih niku dipager betek napa-napa niku. Terus Niku. nggo ngopo? Dados kenging ketenger kula wonten teng mriku. Oh, maksudnya saya itu Sampeyan ngoten nggih. Maksudnya saya itu suruh ngasih pagar kayak betek itu pagar gitu ya. Biar pertanda dia ada di situ. Ya enggak mau lah iku lar tak buang, Mbah. Itu mau saya buang. Iku ku tempat kono ku sampean iku kan sumur, terus iku WC sebelahe. Barang kotor iku ganggu. Iku lho hake menungso. Kayu itu haknya menungso, itu hakmu. Lah sampean tinggal pindah lho gampang. Apa tak golek ning nggon? Nggih kula niku teng mriki sampun dangu. Iya, wis suwi tapi kan nggone menungso. Niki Dia ngotot. Sampean. Dia Wonten sumur niku kula nggih semringah hawane niku. Oh,
Ya ngene wae. Sampean saya pindah, tak golek ning kono aja ning kono. Nah, engko nek arep dolan nang sumur ya ora apa-apa lho, daerah kene ora bakal tak pager. Kula niku atus nggih. Teng mriku kula wingi ngitu mlebu kula niku sumur niku mlebu bareng tikus. Jadi maunya dia tetap di sini, apalagi ini kan lagi bangun sumur, dia seneng ada sumur di situ. Tapi gini, sampai tak pindah wae kok tak golek nih, tak tandani ya. Nggih pripun Pak? Niki kula badhe nyuwun iki. Wite kok tak tandani, tak minyaki. Engko sampean ngerti tandane, pindah rono aja neng tunggak iku meneh. Nanti tak pindahin, cuman jangan ditunggak itu gitu ya. Sakne lare cilik mriku. Iya, kok tak gawekne omah karo sampean to banggahan wong loro. Nah, aku tak jak arek kuwi golek kayu bakar. Nggo ngopo kayu bakar mangune nang kayu bakar. Nggih. Pripun kula niki nggih pun pepunden mriki. Kula ping lawan boten. Sabar dhisik, Mbah. Sabar yo. Cok mau dipindah di mana, Cok? Teman kamu, Cok. Mau dipindah di mana? Pindah di mana ya? Kayaknya ada pohon itu loh. Jangan dekat toilet, Pak. Apa? Ya enggak apa-apa lah dia biar ini loh. Itu loh pohon gede itu loh. Yang bercabang banyak. Niki wonten omah niki kula nggih. Teng mriku mawon nggih. Oh, dia mintanya di rumah iki. Habis. Nggih. Ora bakal betah sampean. Dia mintanya di gubuk, mintanya di gubuk. Terus pripun kula niki? Ya kok tak golekne aja iki cek mikir golekne panggon. Lagi mikir saya ini mau nyari di mana tempatnya. Sampean kalau manggon di gubuk itu enggak kuat sampean, itu tempat sholat. Untuk sholat itu. Nggih, melu mboten napa-napa nggih. Sampean ora kuat. Yakin ora kuat. Coba, tapi nek dolan ora apa-apa, main enggak apa-apa ya. Dia enggak bakal kuat tempat untuk sholat. Dia itu bukan muslim, bukan. Nggih niku wonten lari-lari kula nggih kenging melu-melu ngoten resik-resik lari-lari niku resik kula nggih. Oh, kamu kalau bersih-bersih dia pengen ngikut. Ala yo serang ngaruh. Kamu bisa bersihin apa? Oh, di situ aja itu pohon itu. Yo, Mas, tak cak yo melu aku yo. Pundi? Ya, sing tak gawe nang omah yo. Ada. Nggih. Yo. Tangane kula pun ngepleh niki. Itu loh pohon yang itu loh. Ya, dia udah lama di sini kan. Wah, ini tanduran. Ini tanaman nggak boleh. Ini pohon ini. Mau nek wae tak tebal tak kon lunga meneh tapi. Anak kula pripun Ya niku? kok tak tarik, gampang anakmu tak tarik, gampang. Iki teh elek. Weh, jasongo. Elek niki, Pak. Elek niki. Dia bilang pohonnya ini jelek ya. Alit niki. Oh, kecil. Wit teng mriku ngoten gede, Iya. panggonane penak. Dia Omah gede penak, omah cilik yo sempit, Pak. Dia Pripun protes. kula niki. Minta rumah yang gede kayak gini ini kecil katanya. Sampean tuh urung ngerti, urung tak gawe. Iki bakal panggonan kan omahe tak gawe urung digawe kok. Nggih. Urung digawe toh, Mae? Nggih. Orang mau dibuatin tempat kok. Tak buatin tempat loh. Anak kula niku mbuh niku seneng boten mriki. Ora mungkin nggak seneng. Nggih. Nggih nek kula ngomongin niku mboten gelem sampean nggih Pak, ngoten niku. Ya, kalau dia nggak mau nanti saya suruh ngomongin. Arek niku kula ate nglawan sampean nggih mboten saged. Dia mau ngelawan saya nggak sanggup. Pripun Ya wis. iki sampun. Tenang ae to, Mbah, Mas. Oh, sepuh.
Mah cilik yo cigae geti, Pak. Oh iya, wis tenang Oke. wae. Maksudnya Niku didamel pintu nggih kula mlebu niku pun penak. Nggih. Yo dok. Ini dok. Oh, sengaja. Yo. teh, mosok ora gelem ngene, Nggih. Gelem. Sampeyan ngoten niku pripun nggih? Nggih. Dia bingung kok saya bisa katanya. Dia nanya kok saya bisa kayak gitu. Piye, apik kene toh? Nggih. Apik iki kan karo kae? Niku sihir nggih. Hah? Sihir. Yo sihir lah, kok sampean iso sihir aku yo iso sihir kok. Kula niku riyen nggih nate belajar. Oh, Niku, dia dulu pernah belajar kayak niki gini. Kula niku lali, ampun. Ya dulu pernah katanya punya sihir, sekarang udah lupa, udah tua. Piye gelem toh bocahe? Ngoten niku, Pak. Cilik. Heeh. Kelentru. Ngoten niku. Ya engko diajak. Piye cocok ora? Nggih, kula manut. Oh, manut. Ya dia biar dia di pohon ini aja nggak apa-apa. Ini nanti kalau mau tebang tak pindah lagi kan. Mana bayar aku kanggo wit iki ya. Nanti kalau saya butuh lagi, ya sampai tak usir meneh, tak pindah. Nggih ngoten niku pripun kula Pak pindah-pindah. Mboten enten niku. Kula Dia malih. protes. Tapi kan kok tak ijo lumah apik. Nggih. Saya satu ke rumah bagus itu jelas, saya kasih rumah bagus. Ini hidup kan, itu kan mati kan, nggon kayu mati itu kayu urip. Niku sen dangu-dangu pun Iya. ngalih kabeh sedanten niku wis mboten enten. Iya, Kula niki sen pepunden nggih. Nggih. Sing Ya pripun niki? dia ceritanya Yang ngasih tahu. lain wis gak on. Yang lain di sini sebenarnya banyak sebelumnya. Sekarang itu udah pada pergi semua, tinggal dia sendiri sih di sini. Pokoknya Pokoknya- niku si ulo wat. Iya, ulo wedok melayu. Ketika klegot ngoten niku sampun dibakar wedi. Jadi waktu saya buka pertama ini ya kita nggak sembarangan buka lah, kita niatnya ini ya mau nggak mau kita punya ini ya tak suruh pergi gitu ya. Tinggal ini memang di ujung terakhir. Wes cocok ya, Mai ya. Cocok? Nggih, Wih, ngoten. happy. Ya wes Niku ngomulai. wangi enten napa niku nggih? Ya wangi lah. Ngomongnya aku iki pokoke serba iso, Mbah. Gawe omah pinter, gawe gubuk pinter. Kula niku riyen Rian apa? pengen duwe anak ngoten niku. Tapi kan Mboten arep pengen enten. duwe anak bojo. Mboten enten anak kula niku lari enten cilik kula. Damel mawon. Oh berarti kok dia pengen punya anak tapi nggak punya istri. Ya udah Yes. ngambil anak buangan. Tuwek. Ya wes tak ngene, Mbah. Sampean manggono nang iki, wis tak gawekne omah, tak bikinin rumah. Sampean arep nang sumur nanti terserah, tapi aja ganggu wong nang kene ya. Aja nganti ngetok. Kurang tengok aku. Aja ngetok, aja ganggu. Pokoknya kowe urip nang alammu dhewe ya. Nggih niku kula nek niki kula mlaku-mlaku ngoten niku anak kula teng mriki sinten sing jagane mboten Wes enten. ora enek sing wani kok. Iki omahku iki omah khusus iki. Wis tak gawene khusus. Nggih niku larene sampeyan niku kula Ya engko tak jaluk pindah. tulung ngoten niku. Ya engko tak pindah. Bocah engko tak tarik tak lebokne rono karo sampean. Bocah wedi, takutan anaknya. Nggih niku kula njaluk tulung niku lare sampeyan enten sing jaga mriki. Ora usah dijaga, ngomong tiap dina nek sing turu. Dia minta ini dijaga. Yang kita dijaga nggak usah dijaga. Ora usah khawatir, selama iki sampean kan aman toh? Nggih Lah kula. ya aman, kene juga aman wis.
kecuali aku sih mindah lah ya. Kecuali tak tebang. Enek santriku sing pecicilan nang W3 nebang ya sampean ngamuk ora apa-apa. Tapi ora kuat tangane keplek. Nggih. Oh, ngoten niku kula bisiki mawon nggih. Oh iya, dibisiki. Nggih. Jadi cowok nanti kalau mau ditebang pohonnya bisikin dia, Mbah mau tak tebang Mbah gitu. Mbah pergi Mbah gitu. Ya udah Mbah, sampean mlebu ae ya kono ya. Sik. Larene sampean kok tak celuk. Yo sing jejeg aja ngono, tak tokne kok. Oke, aman Mbah, konvoy Mbah. Baik pemirsa semua, PS Studio yang saya cintai. Mohon maaf untuk acara video bolang-bolang, memang udah hampir 2 bulan ya dari Ramadan. Ramadan ada hanya kajian saja, terus Idul Fitri kita nggak bikin video. Ya, untuk malam ini ya kami sempetin walaupun hanya beberapa menit setidaknya untuk ngobati kangen. Ya udah lama nggak bikin konten, karena mau bikin konten juga terus terang ini saya sekarang ada di lokasi tempat dimana rencana insya Allah ke depan mau dijadikan pondokan untuk ngaji di sini. Dan ini saya dari mulai bulan Ramadan kemarin kita sudah babat dan alhamdulillah sudah bersih, dan di belakang ini, di depan saya ini ada gubuknya, mungkin bisa dilihat di video. Gubuk tempat ya kita semua kalau setiap pagi ya di sini, nanti duhur mungkin pulang, terus sore sini, nanti malam kita ngumpul-ngumpul, ngobrol, semuanya bahas sembarang lah kalau udahannya. Jadi dari pagi kadang kita banyak yang dikerjain di sini, bersih-bersih, terus nanem-nanem gitu ya, terus kemudian sampai sore, terus lagi gali sumur juga, ini lagi gali sumur. Berhenti dulu karena musim hujan, sumurnya baru 3 meter udah keisi air banyak, jadi harus nguras. Tapi alhamdulillah ada air ya, kita manfaatin aja air hujannya. Jadi selama ini banyak sekali kegiatan di sini. Kita cuma ada 5 orang yang aktif, 6 orang di sini yang aktif, saya sendiri ya, 6 orang sama saya. Jadi kalau sudah sore itu memang capek, badannya capek, terus ya namanya kita banyak kegiatan. Jadi malam itu lebih banyak kita gunakan untuk ngobrol, ya bahas-bahas ilmu lah, bahas-bahas segala macam. Jadi waktu malam kami gunakan untuk ngobrol, bahas-bahas yang ngaji lah. Ngaji itu kan nggak harus ngaji Quran, banyak ngaji spiritual gitu ya. Malam hari sama anak-anak di sini ngobrol. Jadi kalau mau bikin konten itu udah nggak kuat. Jadi kalau udah malam ya bikin kopi, goreng-goreng atau beli gorengan, kita ngobrol sampai mungkin jam 11, jam 12 nanti baru tidur. Terus mediator juga kita sekarang ini hanya yang masih bertahan ini adalah Arif ya. Mas Arif ini masih bertahan, belum ada belum ada gantinya lah, belum ada yang bisa gantiin Arif, sehingga kalau pas mau bolang itu ya harus nunggu Arif gitu, Jadi sementara ini ya masih nanti kita cari orang lah yang latih, yang bisa jadi mediator, karena kalau bolang kan nggak ada mediatornya, kita nggak bisa menguak informasi. Jadi itu ya intinya adalah kegiatan kami selama ini masih fokus untuk membersihkan lahan, memanfaatkan lahan ini, terus kemudian bangun ala kadarnya. Bangun ala kadarnya, kita benar-benar prihatin di sini. Pokoknya ala kadarnya. Jadi santri-santri ya di sini ya pokoknya makan seadanya, terus kemudian tidur ya seadanya. Terus ya kita ini namanya prihatin dari nol ya, benar-benar dari nol, kita biar kerasa gitu bahwa kita belajar hidup, belajar untuk menempa diri, untuk menjadi disiplin, menjadi istiqomah dalam kegiatan itu ya memang kayak gini. Jadi ya mungkin saya bisa lah bikin padepokan ini langsung mewah, itu insya Allah bisa. Tapi bagi saya itu kok enggak, sebuah perjalanan itu bagi saya itu harus dari mulai yang paling sederhana dan paling ringan. Terus kemudian di dalamnya ada nilai-nilai itu. Kalau langsung bangun saya nyuruh orang gitu mah ya kamu diem aja gitu kan. Jadi kalau kita semua bangun dari nol, semua kan kita ini semua sebisa kita. Bahkan gubuk ini nggak sebagus yang
nggak sebagus pandangan orang itu ya, tapi kan layak untuk layak masak ya kita masak, jadi makan ya makan bareng seadanya. Apa yang kita masak ya kita makan bareng. Jadi ya saya juga untuk pemirsa mohon doanya agar kami ini diberi kemudahan. Terus ya apalagi di musim pandemi ini ya, di musim pandemi ekonomi kita juga lagi nggak baik, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di sini, di dunia ekonomi lagi nggak baik. Terus saya juga ya seadanya di sini, bangun seadanya semampunya, dan saya enggak keliling-keliling minta sodako itu enggak. Kalau ada yang mau sodako ya monggo, nggak ada ya saya nyari lah ya, enggak nyari secara pribadi, kita gunakan untuk bangun ini semampunya. Jadi ya kalau apa-apa sendiri itu insya Allah lebih puas. Bukan berarti saya merasa mampu itu enggak. Ya kalau selama ini memang banyak yang sodako, walaupun kasarnya ngomong 50.000, ada yang 100.000, tetap bagi kami sangat berarti ya, kami gunakan ya untuk beli bahan material, terus beli bahan makanan pokok untuk keseharian kita. Ya alhamdulillah masih ada orang-orang yang simpatik, masih ada orang yang masih mau gitu ya bareng-bareng mendorong, memotivasi, bukan hanya sekedar doa tapi sebagian rizkinya itu alhamdulillah, terima kasih banget masih ada yang mau. Tapi saya juga nggak maksa, dan saya nggak keliling lah nyari-nyari, itu enggak pantangan bagi saya untuk nyari-nyari keliling kayak itu, pantangan, karena ya semampunya, namanya bangun ya semampunya. Kalau nyari-nyari minta-minta gitu kan kayak ngemis gitu ya, walaupun itu sah-sah saja sih, sah-sah saja. Oke, kembali ke masalah bolang kali ini ya. Jadi untuk tadi saya kasih awalnya tadi mungkin sudah ada gambarnya sedikit. Jadi intinya waktu buka lahan ini ya, ini lahan ukurannya 50 kali 36. Ini ke sana panjangnya 50, terus ke baratnya ini 36 meter. Jadi hampir satu kafling ya, tapi kalau peta ini 6 peta. Jadi ini sebetulnya ada 6 peta, totalnya 50 kali 36. Nah, ketika pertama kali saya membeli tanah ini masih bongkor ya, maksudnya itu masih walah kayu-kayunya itu banyak karena nggak terurus gitu lah. Nah, ketika saya masuk, saya dengan niat dapat izin ridho dari guru, dapat maksudnya itu guru memberikan izin, ya udah kamu mendirikan pondok di sana, pondok-pondokan atau padepokan apanya. Sebenarnya dibilang padepokan bukan, dibilang pesantren bukan, di tengah-tengah lah pondok, intinya ya padepokan, tapi juga di dalamnya nanti kedepannya ya insya Allah untuk ada nilai-nilai yang sifatnya lebih ke arah agama. Makanya saya bilang pondok gitu aja, pondokan. Nah, jadi pertama kali buka ini ya terus terang sih, di mana tempat kalau memang yang namanya tempat itu pasti ada yang nunggu lah ya, jinnya ada gitu. Tapi ketika saya masuk di sini, karena memang di sini adalah bukan hal yang asing bagi saya, ya sudah, saya niat saya baik mau mendirikan di sini, ya mau nggak mau mereka pergi sendiri. Tadi kan sudah yang Mbah tadi itu udah ngomong banyak yang pergi semua. Ya bagi saya cuma gini, bukannya saya merasa sok sakti atau merasa hebat tuh enggak. Bagi saya kuat mana energi tujuan saya untuk lillahi ta'ala dengan energi mereka yang mengganggu saya, itu loh maksudnya. Bukan berarti kita sakti, enggak. Kuat mana energi tekad kita gitu, energi tekad yang kita niatkan untuk ridho Allah, untuk mencari ridho Allah lillahi ta'ala, ya kuat mana gitu loh maksudnya, energi yang terpancar dengan sosok-sosok yang nunggu wilayah ini. Ternyata menang niat saya gitu, ternyata mereka sendiri yang pada kabur. Nah, dari sekian banyak yang kabur itu menyisakan ada satu sosok mbah-mbah itu yang di kayu itu tadinya kan kayu yang sudah ditebang itu kan banyak sudah busuk sudah enak banget dibuang kan, waktu itu enak banget dibakar juga. Gimana tinggal satu ini yang susahnya pol. Saya tanya sama yang punya tanah, katanya sih kayu petean itu memang agak ulet sih kayunya, tapi kan basah aja dibakar gampang gitu loh. Jadi pohon petian ini walaupun basah itu dibakar asal apinya gede itu gampang. Lah ini kering dibakar susahnya minta ampun. Jadi bahkan kulitnya saja sudah kering dibakar nggak mempan. Saya pikir ini kayu kenapa gitu ya. Tapi saya mikirnya nggak gaib ya, mikirnya oh jangan-jangan ini memang kayu-kayu keras gitu. Nah ketika saya geduk-geduk lah muncul mbah itu gitu loh. Mbah itu muncul, loh ini ada mbah-mbahnya apa. Terus saya bilang, Mbak, Mit, ini kayu mau saya pakai. Mbak sampean minggir daripada nanti hancur di sini, mau tak bakar gitu kan. Ya karena mungkin dia nggak bisa ngelawan, dia pergi gitu loh ya, sama anak kecilnya itu pergi gitu. Cuman saya nggak ngomong soal pergi kemana, ya sudah malah saya bilang, Mbah sampean pergi, jangan di sini, ini kayu punya manusia, mau saya
musnahin, mau saya bakar kan, ini ganggu gitu kan, ini masuk di wilayah tanah ini. Akhirnya dia pergi sih, nggak ngelawan, nggak ada ngomong nggak ngelawan sama sekali. Nah, mungkin bagi orang yang berpikir mistis, oh ini kayu ada yang nunggunya, memang ada yang nunggu gitu, walaupun itu hanya tunggak kayu yang sudah mati, ternyata dulunya waktu masih hidup pun sudah ada yang nunggu di situ. Ya entah ya walau alam lah ya, mungkin karena niat saya juga sebenarnya nggak mau nyakiti mereka juga enggak, tapi karena itu tadi perebutan haknya, perebutan bener sih, karena kayu itu adalah tanaman manusia, hak milik manusia, ya wajar manusia ingin mengambilnya atau ingin membuangnya, sedangkan penunggu di situ ada jin di situ, ya mereka harus ngalah gitu loh ya. Bukan berarti kita berbuat jahat, itu enggak, hak manusia adalah menjadi hak manusia. Nah untuk hari ini, makanya malam ini saya pikir, dari kemarin itu saya lihat kemana Mbah ini pergi, oh keliling-keliling nggak punya tempat gitu loh, keliling nggak punya tempat. Makanya kemarin saya bilang, Rip, besok kita bikin konten aja yuk ke kayu itu. Nah jadi malam ini intinya saya takrir, saya pindahkan ke tempat yang kayunya masih hidup, tapi insya Allah nggak akan ganggu, nggak akan muncul, nggak akan maujud di situ. Pokoknya saya buatkan rumah tadi. Mungkin karena dia tuh merasa lebih nyaman di tempat lama, bekas kayunya besar, saya kasih tempat baru, dia agak nolak. Tapi ketika sudah saya reparasi lah ya, saya renovasi dengan tadi pakai minyak javaron tadi itu terus berubah dan dia suka di situ, ya sudah nggak apa-apa, sama anak kecilnya ditaruh di situ. Tapi insya Allah sih ndak akan ganggu, ndak akan apa-apa. Terus bagi saya kalau dia kuat di sini ya monggo, kalau nggak kuat ya minggir gitu. Karena tempat-tempat yang kita gunakan untuk ibadah, terus banyak untuk hal kebaikan, hal-hal yang buruk itu akan nyingkir dengan sendirinya kok. Tapi ya diikuti dengan kita memang memiliki kemampuan batiniah gitu ya. Terus mungkin juga sering terjadi, ada sering kejadian begini, ada orang nebang pohon gitu, tiba-tiba kesambet gitu kan. Itu banyak lah cerita-cerita di kampung, nebang pohon, nebang bambu, apa kesambet, terus sakit, terus panas, hanya diirin orang pintar. Nah termasuk sebetulnya nggak jauh-jauh dengan seperti apa yang kita temui kayak gini. Kita mau membakar kayu lah, saya kan membakar nih, bukan mau nebang karena kayunya sudah ditebang. Ya bisa jadi kalau orang awam ya langsung bermasalah gitu maksudnya. Kalau orang awam yang mau nebang atau orang awam yang mungkin bakar, bisa jadi bermasalah gitu, kesambet lah bahasanya kesambet. Nah karena saya ngerti, tak gejrok dia keluar, tak usir gitu kan, beda gitu. Nah bagi orang awam sebetulnya kadang ada orang nanya, Pak Den gimana sih caranya gitu, misalkan terhindar ada tukang nebang kayu, atau di kebun sendiri pengen nebang itu takut, atau di tempat orang suruh nebang takut gitu ya. Apalagi ada sering dapat cerita-cerita mitos lah, habis nebang kayu ini terus kesambet begini, orang menjadi takut. Nah sebetulnya nggak perlu ditakuti lah hal-hal kayak itu, nggak perlu. Nah, namanya nebang karena gini, hakikatnya kayu itu hak manusia. Sedangkan jin itu menempat, sebetulnya tidak menempat di kayu sih, menempat di luar kayu, hanya kayu itu sebagai simbol tanda tempatnya gitu loh maksudnya. Oh alamnya kan beda. Apa pernah kita ngelihat jin itu pada gerantungan, itu kan nggak ada, tetap aja maksudnya. Mereka itu hanya menyimbolkan suatu tempat, pohon, batu, apa itu menyimbolkan sebagai tempat mereka. Padahal mereka di alamnya alam gaib. Wong itu kayu ditebang juga nggak ngaruh sebetulnya kok, nggak ngaruh. Tapi itu tadi namanya jin itu kan paling suka, maksudnya itu merasa dirinya berhak gitu, sehingga kayu itu ditebang merasa seolah-olah itu hilang rumah, padahal nggak hilang kok rumahnya, itu benar. Karena itu hal gaibiyah gitu, sifatnya hal gaibiyah. Nah ini yang sering terjadi, orang awam nebang pohon, di pohon itu ternyata ada jin yang menaungi di situ, ada yang nempat di situ, di alam situ, nggak terima, yaitu nyambet bahasanya kan, bahasanya nyambet. Nah bagi orang awam ini hanya tips saja sih, karena tidak harus seperti apa yang saya ajarkan. Kalau menebang pohon ada rasa ragu-ragu, ini saya sering ngajarin ke orang-orang yang nanya, Pak mau nebang pohon gimana Pak biar aman gitu. Ya insya Allah ini sering saya kasih ke orang ya untuk ini. Jadi kalau menebang pohon, walau ini orang awam kan nggak ngerti, oh pohon itu ada yang nunggu, nggak ada jinnya apa, nggak ada demitnya apa, nggak keramat apa, enggak kan. Biasanya itu kan dari mulut ke mulut, tapi kalau dia nggak paham itu, tapi ragu-ragu, wah takut begini. Nah karena dia nggak mampu melihat, ya bisa jadi kan nanti takut bermasalah. Sehingga tipnya adalah gunakan garam, ya, gunakan garam dan air. Jadi air ya air mentah gitu, air sumur atau air kali terserah ya. Air itu kemudian campur garam satu genggam garam dicampur, kita wudhu dulu, kita orang harus suci dalam keadaan suci karena kita mau doa.
Kita setelah wudhu kita bacakan ya. Bacaannya sebenarnya simpel sih, membuat air untuk ruat, entah itu untuk pohon dan sebenarnya bacaan itu nggak harus bacanya ini nggak. Sebenarnya bacaan paling sederhana pun itu bisa. Kalimat tahu saja bisa, a'udzubillahi minasyaitonir juga bisa, tapi ini kembali ke hati. Yakin, ikhlas, pasrah ke Allah gitu loh. Minta, bener-bener minta. Jadi nggak harus pakai bacaan ini, enggak. Apa yang Anda bisa? Misalkan bisanya Fatihah, ya jadikan Fatihah itu sebagai perantara mohon ke Allah. Bisanya Falak atau Anas atau Al-Ikhlas, ya gunakan itu. Apalah ayat kursi, gunakan ayat kursi. Tapi kembali kepada bukan masalah bacaan, kembali adalah kepada diri kita dalam permohonan. Jadi silakan air itu bacakan sesuatu yang sifatnya adalah mohon ke Allah. Jadi bacaan itu hanya sebagai lantaran. Ingat, bacaan itu tidak memiliki kekuatan, tapi ridhonya Allah melalui perantara bacaan itu yang kita harapkan. Jadi misalnya, oke lah yang paling umum lah ya, yang paling umum itu bacaan Fatihah atau ayat kursi atau Anas, boleh, mau mana saja terserah. Saya lebih sukanya apa? Fatihah. Saya paling suka dengan Fatihah, maka ketika saya membaca apa ya pakainya Fatihah. Ada orang pakai ayat kursi, mau nggak terserah. Jadi pegang ember sama pakai yang ada air dikasih garam itu, kita mohon ke Allah di hati dengan ikhlas, dengan hanya semata-mata kita hanya mohon ke Allah dan yakin bahwasanya hal goib hanya bisa dilawan oleh goib, yaitu apa? Doa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca, berapa jumlahnya? Ikuti kerenteknya hati. Oh, misalkan gini, Fatihah, saya harus baca 21. Ya udah ikuti berarti 21. Jadi pertama itu duduk mohon, ya Allah saya mohon jadikan air ini perantara untuk keselamatan ya, agar saya mau menebang kayu ini menjadi lancar, tidak ada mara bahaya, baik itu dari hal-hal yang dohir maupun hal yang gaib. Gunakan bahasa yang kita pahami sendiri untuk doa itu. Terus kemudian intinya adalah air itu akan kita jadikan sebagai perantara doa, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah yakin itu baru baca. Tunggu kerentaknya hati. Oh, saya harus baca ayat kursi berapa? 7 kali. Berarti itu yang nanti dibaca. Sebenarnya kan di hati itu kerentek. Kok saya suruh baca misalkan Anas gitu ya. Banyaknya misalkan 30 kali. Ya udah ikuti kerenteknya hati itu loh. Diikuti aja. Maunya hati itu gimana? Oh ya udah bacakan yang khusyuk, jangan terfokus ke apapun. Pokoknya hanya minta ke Allah. Udah bacakan itu lah, kemudian tiupkan. Setiap sekali baca misalkan minal jinnati wanas tiupkan, lu ulangi lagi, kalau untuk birobinas terus minal jinnati tiupkan. Kalau sudah, nah air inilah disiramkan ke pohon. Misalkan disiramkan ke pohon sambil bilang, kalau orang Jawa itu tembung. Misalkan tembung, saya mau nebang pohon ini, siapapun yang ada di pohon ini silakan menyingkir karena haknya manusia adalah milik manusia. Gitu kan? Atau misalkan ini, dengan nama Allah melalui air ini saya mohon kepada siapapun yang ada di pohon ini segera menyingkir, karena pohon ini mau saya tebang. Itu tetembung namanya. Nggak usah ngelawan. Jadi intinya tuh nggak ada sih sesuatu yang sifatnya itu harus gini tuh enggak. Kadang hati lah yang harus diikuti. Tapi triknya begitu ya. Siapkan air, siapkan garam 1 genggam, aduk gitu, terus kemudian itu tadi. Ikuti kerenteknya hati, mau baca apa, banyaknya berapa. Lalu kemudian digunakan untuk menyiramkan pohon itu. Pohon siramkan, terus sambil pegang pohon itu, yaitu tadi nembung. Nembung itu artinya apa sih? Minta, mohon, berbicara bahwasanya dengan nama Allah siapapun yang ada di pohon ini, baik itu dohir maupun baik yang nampak ataupun dia tidak nampak, baik yang dohir maupun yang gaib, segera menyingkir karena pohon ini akan saya tebang. Haknya manusia adalah haknya manusia. Sudah tebang, yakini bahwa semuanya aman-aman saja. Uap air, yang terjadi itu begini sebenarnya nanti kan. Uap air yang ketika kita bacakan dengan khusyuk, dengan permohonan Allah, itu jadi uap itu. Jadi air yang kamu siram itu di dunia nyata ya kelihatannya air biasa. Itu kalau di game enggak, itu menguap ya. Kayak keluar asap buyur itu ya nutupin pohon. Ya gimana? Bahasanya gini lah, kamu lagi asik-asik dikasih asap bawahnya lah bubar kamu. Jadi di dunia nyata kita, mata kita hanya melihat air, tapi di batinnya itu enggak beda yang dilihat. Jadi ketika disiramin itu, asal itu tadi, bacaannya benar, hatinya benar, mintanya benar, diyakini secara khusyuk, baru nanti ada efeknya. Jadi air itu ketika disiram, itu jadi gas. Maksudnya itu
gas di alam mereka gitu ya biur gitu, ya udah ke pohon itu ke atas semua, ya gimana nggak bubar yang di atas. Tapi kan kita udah ngomong kan, yang penting ngomong dulu, nembung gitu loh. Ya insya Allah ya, insya Allah aman. Berapa kali orang minta trik dari saya, tip itu ketakutan, ada yang bilang Pak pohon itu ditebang itu pada takut gitu. Ya udah tebang aja loh, ini tak kasih caranya gitu. Ya tebangnya nggak apa-apa tuh, biasa aja. Ada yang katanya habis ditebang orangnya kemarin sakit, nah akhirnya nggak ada yang mau nebang, ya udah tebang aja. Ini caranya begini, alhamdulillah aman-aman aja. Ya itu tadi. Tapi kita jangan ketika mau nebang pohon jangan nembung itu minta itu dengan kalimat seperti kita itu apa ya, menghamba itu. Mbah kulo nyuwun, itu nggak boleh kayak gitu, itu nanti dikira menghamba kamu. Pokoknya kayak ngomong sama manusia biasa gitu loh, menyuruh gitu loh. Jangan kamu tuh menghamba, apalagi disajenin gitu ya. Disajenin pohonnya, pemasang ya danyangnya itu pakai mantra-mantra, intinya mohon untuk ini gini jangan mengganggu. Itu kayak seolah-olah kamu itu mohon apa ya, mohon ke mereka gitu loh, seolah-olah malah kita jadi kayak budak gitu. Nggak usah, agak sombong dikit loh sama mereka itu, jangan sampai merendah. Kalau kita merendah itu kelihatan awamnya, nanti malah kita dianggap itu wah, mereka malah jadi sombong gitu ya. Jadi ya kita yang sombong duluan, tapi sombong bukan sombong menantang gitu ya. Jadi biasa aja gitu loh, nggak usah ada rasa kayak menunduk, menghamba, kayak memperbudak diri, itu jangan sampai, nggak boleh di depan itu, kayak ini nggak boleh. Nah itu hanya tips ya, hanya tips. Itu nebang bambu, nebang pohon, terus kemudian ya itu tadi buka lahan, bisa menggunakan trik itu. Tapi kalau sudah punya ilmu batin nggak penting sih, garam itu nggak penting. Kamu tepuk pohonnya aja bubar gitu maksudnya. Kamu tepuk pohonnya minggir gitu ya bubar. Tapi kan itu belajar dulu loh ilmunya, ada ilmunya. Nah, ada ilmunya. Tapi kalau bagi orang awam itu triknya. Kuncinya adalah di hati kita yang tertanam rasa hanya mengharap ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bacaan itu nggak ngaruh kalau hati kamu juga nggak baik. Ya, kalimat-kalimat, benda-benda, air garam itu nggak ngaruh kalau hati kamu itu nggak lillahi ta'ala, maksudnya itu nggak karena fokus khusyuk, nggak karena memang menyerahkan segalanya ke Allah, itu enggak, itu susah, nggak susah terjadi itu. Makanya kuncinya di hati masing-masing. Orang awam pun bisa sebetulnya, nggak harus orang sakti itu enggak. Ya kuncinya adalah di hati itu tadi. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga-moga ada manfaatnya, ada wawasannya. Saya kembali lagi mohon banget doa dari Anda semua. Moga-moga saya diberikan kemudahan untuk membangun di sini. Syukur-syukur nanti ada modal, saya pengen membangun asrama di sini ya. Sebenarnya sudah mulai banyak orang pengen nyantri ke saya, cuman masih saya tolak karena ya terus terang tempatnya belum layak banget, kayak di rumah juga kan hanya seperti itu. Di sini juga masih gubuk seperti, listrik nggak ada lagi. Di sini terus terang ya, ini para pemirsa nggak ada listrik. Baterainya ngedrop, mati, ngedrop. Ngedrop. Iya. Jadi itulah pemirsa sekalian, sekali lagi saya mohon doa, dukungannya ya, doa lah yang paling minimal, itu yang paling gampang kan doa lah ya. Mungkin kalau materi itu mungkin berat, kecuali bagi orang-orang yang memang mampu ya no problem. Yang paling ringan adalah doain saya dengan santri-santri di sini, dengan teman-teman di sini semua. Semoga saya diberi kemudahan untuk niat saya membangun tempat ini menjadi pondok. Walaupun sekarang ini sudah banyak yang nanya-nanya pengen nyantri di sini, masih saya tolak karena memang benar-benar belum layak tempatnya. Masih hanya cukup untuk 5 orang atau 4 lah, 5 orang di sini cukupnya untuk itu, dan belum banyak yang bisa saya berikan karena saya takutnya nanti sudah pada datang ke sini pengen belajar, ngelihat kondisinya kayak gini terus nanti kecewa gitu kan. Yang penting saya tolak gitu loh. Kecuali memang benar-benar rima apa adanya, benar-benar rima adanya dan siap semuanya itu lahir batin, terus mau rekoso bareng-bareng, mau susah bareng-bareng di sini ya no problem. Tapi kalau yang punya niat hasrat, niat, tekad ingin punya ilmu begini di sana begini, itu ya mending nggak usah, nanti kecewa. Karena kalau udah kesini itu saya memberikan pelajaran hidup dulu, nggak pelajaran gaib, pelajaran hidup dulu. Nah, ilmu gaib itu kan bagi saya itu maksudnya itu bagian kecil dari ilmu kehidupan. Yang paling besar itu adalah ilmu agamanya dulu. Ya moga-moga saya diberi rezeki, kemudahan mencari rezeki lah ya, kemudahan rezeki yang halal barokah, sehingga ada modal nanti untuk membangun ini lebih baik lagi, terus lebih layak lagi, sehingga niat saya untuk
berbagi wawasan, memberikan ilmu-ilmu yang saya miliki, menyebarkan ilmu, membagi ilmu kepada banyak orang bisa terwujud. Dan doain saya itu adalah lillahi ta'ala. Dan insya Allah saya akan tetap komitmen ke depan, tetap nggak akan meminta biaya. Yang belajar ke saya nggak akan minta biaya. Pokoknya yang penting yaitu mau bareng-bareng, susah mau bareng-bareng rekoso, siap tirakat lahir batinnya, siap menghilangkan ego. Jadi bagi saya itu adalah bayaran terbaik ya, itu bukan uang. Bayaran terbaik itu adalah kalian mendapat ilmu yang manfaat, nanti dimanfaatkan lagi, maka saya akan mendapatkan bayaran nanti gitu ya. Bayarannya apa? Bayaran adalah amal jariah dari ilmu. Ya kalaupun nanti ada yang mau infak sedekah ya monggo gitu loh, maksudnya saya bukan berarti, intinya saya dari dulu tetap komitmen dalam memberikan pelajaran itu ndak memungut biaya, nggak mematok biaya, maksudnya itu harus sekian. Biasanya ada yang matok belajar 5 juta, 10 juta, master, tingkat master. Saya nggak ada kayak gitu, karena saya nggak ngajari yang sifatnya ilmu sihir supranatural yang diminta itu enggak. Bagi saya itu ilmu agama itu yang paling penting. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Bolangnya saya kira cukup, mungkin lebih banyak bicaranya ketimbang bolangnya. Mohon maaf nggak bisa tiap minggu. Doain moga-moga kita sehat-sehat semua sehingga masih bisa memberikan tayangan-tayangan yang manfaat, insya Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.